Selamat pagi jemaat. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan juga kita akan belajar dari firman Tuhan kembali pada minggu hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami begitu bersyukur ketika kami boleh bangun pagi dan semua ciptaan Engkau Tuhan, dan begitu bersyukur bisa menghirup napas dan bahkan diberi kesehatan Tuhan hingga hari ini. Mereka percaya bahwa itu adalah penyertaan Engkau yang terus Tuhan kami bisa rasakan hingga hari ini. Tuhan bantu kami Tuhan untuk terus bisa melihat dan bahkan juga bersyukur dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kadang ada masa Tuhan ketika kondisi tidak gampang dengan pandemi ini Tuhan, bahkan juga semua terimpact itu bisa mengganggu rasa syukur kami kepada Engkau. Lalu Tuhan, agar kami selalu bisa melihat, dan bahkan pada pagi hari ini kami akan belajar kembali Tuhan di firman Engkau, untuk kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Yesus yang merupakan juru selamat kami, Mesias yang hidup betul-betul Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan ragu Tuhan untuk kami bisa melangkah di hari-hari ke depan. Bantu kami, bantu juga firman yang akan disampaikan terus berakar dan tumbuh di dalam hati kami, sehingga firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Terima kasih Bapa, sertai agar firman ini Tuhan bantu untuk semua yang bertugas juga hari ini, semua juga bahkan firman yang akan dibagikan semua berasal daripada Engkau saja, dan untuk memuliakan Engkau, karena kami percaya bahwa audiensnya adalah Engkau, dan kami mau menyembah Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi selamat pagi semuanya ya. Tidak terasa bahwa sekarang sudah bulan Desember ya, dan kita akan bersama-sama merayakan Natal ya, dan juga sangat bersukacita kalau kita bisa bersama-sama pada minggu pagi ini belajar lagi siapa Yesus yang merupakan Mesias itu sendiri ya. Di minggu lalu kita sudah belajar dari Pendeta John ya, bagaimana Yesus yang merupakan Mesias adalah bagaimana kita bisa mengenal dia lebih dalam, dan bahkan juga kita bisa mengetahui pengikut Yesus itu seperti apa, sehingga ketika kita mengenal Yesus itu sendiri, kita tahu bahwa itu adalah betul-betul dari Allah itu sendiri, dan kita akan semakin yakin dan hidup tanpa ada keraguan ya, untuk mengikuti Yesus. Apapun mungkin rintangan ke depan, apapun mungkin syarat yang menghalangi, itu akan kita lalui bersama-sama. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema besar yang sama, Yesus adalah Mesias, dengan perspektif yaitu kabar baik ya. Mengapa kita mau hidup bersama-sama atau bahkan mengikuti Yesus yang merupakan adalah Mesias itu sendiri? Karena kita percaya bahwa ada kabar baik, dan bahkan itu merupakan kabar baik yang terbesar di dalam kehidupan kita ya. Dan juga berbicara dengan kabar baik, pasti di bulan Desember udah kepikir banyak hal ya, dari mulai jalan-jalan, dari mungkin persiapan Natal ya, dari persiapan baju baru ya, atau mungkin bagi kita pekerja, kita sudah berpikir tentang gaji ke-13, ke-14, atau gaji ke-sekian belas di dalam hidup kita, atau bahkan ketika kita melihat atau kabar baik di dalam bulan Desember, kita sudah berpikir tentang keluarga ya, dan seterusnya. Itu tidak salah, dan bahkan kita akan menanti-nantikan hal itu. Tetapi kita pada pagi hari ini akan belajar bagaimana kita boleh melihat ada kabar baik yang lebih besar daripada itu. Dan kabar baik ini bukan hanya nanti di Desember saja, bahkan di bulan-bulan berikutnya, di setiap hari hidup kita, kita melihat bahwa ada kabar baik yang begitu besar. Dan bahkan kita akan punya hati yang selalu menanti-nantikan Yesus itu sendiri. Dan hari ini kita akan sekali lagi belajar tentang kabar baik ya. Berharap kita bisa buka catatan kita bisa sama-sama belajar, dan kita melihat apa sih kabar baik yang dimaksud ya. Good news ya, atau kabar baik, kita percaya bahwa ini adalah sesuatu yang menggembirakan, sesuatu sukacita yang besar, sesuatu yang kita akan selalu kejar ya. Dan bahkan dalam hidup kita nggak mau satu hari pun kita punya kabar buruk. Kalau bisa setiap hari kabar baik ya. Tetapi kita juga perlu cek di dalam hidup kita, kalau kita adalah seorang pengikut Yesus ya, seorang pengikut Yesus yang sudah kita belajar di minggu lalu oleh Pendeta John, seberapa excited kita untuk hidup terus di dalam Yesus itu sendiri yang merupakan sang juru selamat. Seberapa kita begitu menanti-nantikan
ya, kabar baik tentang Yesus ini di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat atau punya perspektif yang benar bahwa kabar baik, ya, betul ini berbicara tentang kedatangan Yesus, tapi yang kita akan nantikan, yang kita akan hidupi itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana kita akan belajar mengapa Yesus Juru Selamat membawa kabar baik bagi kita. Begitu besar kabar baik ini, bahkan melebihi kabar baik yang ada seperti saya sebutkan tadi ya, di bulan Desember sudah penuh dengan jadwal untuk liburan, jadwal untuk belanja, jadwal untuk segala macam. Dan ada satu kabar baik yang kita tidak boleh lewatkan. Kita tidak boleh sama-sama lupakan dan akhirnya kehilangan esensi yang terbaik untuk kita bisa hidup sebagai murid Yesus. Ini adalah momen yang kita selalu nantikan ya. Kalau kita udah lihat ini, wah ini kabar baik yang besar, yaitu kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu sendiri. Tapi kita mau lihat dari firman Tuhan betapa besar ya kabar baik ini untuk kita semua, bahkan pada saat itu ya, di Lukas 1. Di Lukas 1 ayat 67-72 saya bacakan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ya, apa yang menarik dari ayat ini adalah kabar baik tentang Yesus itu sudah dinubuatkan, bahkan melalui nyanyian Zakaria. Kenapa begitu excited? Kenapa begitu menarik untuk kita pelajari bersama-sama tentang kabar baik ini? Ya, karena pada saat itu, ya, itu adalah kondisi yang mereka betul-betul menantikan satu harapan, menantikan sebuah penggenapan janji, sebuah hal yang dinanti-nantikan begitu lama. Karena mereka sudah kehilangan satu sukacita, karena ada banyak masa-masa kelam, ada banyak masa-masa yang tidak mudah dialami oleh bangsa Yahudi. Dan ketika ada nyanyian ini memberikan sebuah semangat bahwa ada kabar baik yang akan menanti ke depan. Bahkan ini adalah kabar baik yang begitu besar di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Poin saya pertama, bagaimana kabar baik Yesus adalah Mesias. Ini berbicara tentang penggenapan janji Tuhan. Ya, kenapa ini begitu besar? Karena janji-janji Tuhan akan digenapi ketika Yesus Mesias itu datang. Ketika Yesus Mesias itu lahir ke dunia. Tetapi menariknya adalah itu sudah dinubuatkan begitu lama dan bahkan sudah diucap-ucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga ketika ini muncul, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Kabar baik yang bahkan melebihi kabar baik yang ada di saat itu. Bahkan kabar baik yang akan selalu ditunggu-tunggu kedatangannya. Karena janji Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah janji yang akan selalu pada saat itu untuk mereka bersama-sama hidupi. Karena tidak mudah untuk mereka menjalani kehidupan tanpa ada janji Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang melawat umatnya, yang membebaskan umatnya, menebus dosa, membawa keselamatan, penuh sukacita, damai sejahtera bagi banyak orang. Kebayangkan janji ini adalah janji yang dinanti oleh semua bangsa saat ini. Adalah satu pengharapan untuk ke depan. Bagaimana janji Tuhan adalah janji yang membawa hidup lebih baik. Janji yang membuat kita punya kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kita tahu gak gampang kondisi seperti ini. Pandemi ada, gak bisa ketemu. Bahkan walaupun vaksin sudah muncul di TV, tapi juga gak membuat kita menjadi tenang-tenang aja. Semua masih dalam kondisi yang gak gampang.
Tetapi apakah kita masih percaya sebagai orang yang hidup sebagai dan percaya pada Yesus adalah Mesias? Janji Tuhan akan digenapi untuk hidup kita. Akan ada pertolongan Tuhan. Akan ada masa-masa yang akan membuat kita sukacita. Apa kita masih percaya akan hal itu? Atau kita mulai ragu? Atau kita mulai bertanya-tanya, apakah benar Tuhan akan datang? Apakah Tuhan benar-benar menyertai kita? Apakah Tuhan akan menolong kita? Atau Tuhan malah meninggalkan kita? Saya mau kita punya pengertian yang benar, kita punya satu keyakinan yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ketika kita hidup atau bahkan melihat Yesus adalah seorang Mesias, seharusnya itu adalah merupakan kabar baik yang kita akan hidupi bersama-sama. Ini nubuat-nubuat yang dinanti-nantikan tentang kabar baik ini. Di Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku. Seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sejak dahulu kala. Ini ditulis kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ada lagi di Yesaya 7 ayat 14. Ada lagi di Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah masa di mana sebelum kelahiran Yesus. Dinanti-nanti kabar baik tentang kedatangannya. Dinanti-nanti kabar baik untuk melihat secara langsung Yesus itu sendiri. Pertanyaannya kepada kita, kalau zaman itu mereka begitu menanti, kalau zaman itu mereka begitu rindu akan Yesus, akan kedatangannya, apakah saat ini yang kita sudah lihat, bahkan ketika Mesias sudah hadir di dunia, apakah sukacita kita masih besar? Apakah sukacita kita terus bertumbuh makin besar ketika Yesus sebagai Mesias itu sudah ada? Atau kita justru malah lebih sedih daripada zaman ketika Yesus Mesias ditulis di buku Lukas ini? Kalau zaman itu orang begitu menanti, orang begitu bersukacita, orang begitu mau ya untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan, apakah sekarang kita justru malah bermuram durja, ya, kita justru malah tidak lagi punya sukacita hidup di dalam Tuhan? Seharusnya kabar baik, bahkan kabar baik ini lebih besar karena kita sudah melihat langsung, bahkan membaca langsung dari firman Tuhan, dan kita percaya bahwa adalah kebenaran dari Allah itu sendiri. Seharusnya kita makin besar pengharapannya, makin besar sukacitanya, karena kita percaya bahwa kedatangan Yesus memang betul-betul memberikan sebuah keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita cek hati kita. Mari kita cek hidup kita. Apakah Mesias ini, Yesus itu sendiri, masih excited di dalam hidup kita? Atau kita sudah mulai tidak semangat melihat Yesus sebagai Mesias ini? Kita bisa saja hati kita hilang. Dan hati kita bisa seperti orang Yahudi saat itu, atau pemuka agama, orang Farisi di sana. Ketika Yesus lahir dan menjadi seorang Mesias, justru malah dikejar untuk dibunuh. Malah untuk dihalang-halangi kabar baik ini. Justru malah orang mencoba untuk menangkap Yesus. Atau kita sedang mengalami kondisi seperti itu, Bapak Ibu? Rasa sukacita kita mulai hilang. Semangat kita kepada Tuhan mulai hilang. Karena keadaan. Ya bro, kondisi ekonomi sedang gak gampang. Ya bro, kami sedang stres karena gak bisa ketemu satu sama lain. Ya bro, kami sedang kebingungan dalam hidup kami. Apalagi di masa pandemi yang tidak mudah ini. Tapi kabar baiknya adalah Yesus tetap Mesias hingga saat ini. Itu kabar baik yang kita seharusnya begitu bersukacita, atau bahkan ketika kondisi pun hari ini tidak mudah, dia percaya nggak kepada janji Tuhan bahwa dia datang
untuk menyelamatkan, dia datang untuk menolong kita, dia datang untuk menyertai kita, dia datang untuk membantu kita keluar dari kondisi yang gak gampang ini. Percayakah kita bahwa ini akan berakhir, masa pandemi COVID ini akan berakhir? Atau kita akan terus sedih, terus tidak semangat dengan hidup kita? Sementara Yesus ya, itu sudah ada dan kita sudah mendengar kabar baik ini. Seharusnya kita adalah orang-orang yang lebih bersuka cita. Bukan hidup malah dengan keraguan. Hidup dengan penuh pertanyaan terus dalam pikiran, ini benar gak? Kita bisa lewati gak bersama dengan Tuhan? Bisa. Karena Yesus Mesias sudah hadir ke dunia. Kalau zaman itu aja mereka belum tahu begitu semangat, apalagi kita yang sudah tahu. Seharusnya lebih semangat. Seharusnya tidak ada halangan lagi untuk kita ragu. Tidak ada halangan lagi untuk kita menjadi takut. Seharusnya kita menjadi makin yakin kepada Tuhan itu sendiri. Atau mungkin ada pengertian kita yang salah. Ada kacamata atau perspektif kita yang salah. Kita melihat bahwa Yesus Mesias itu datang bukan kabar baik. Justru malah menjadi cuma sekedar perayaan. Cuma sekedar satu bentuk ritual. Oh ya, setiap kita Desember pasti merayakan ini. Ya, atau kita hanya melihat ini sebagai, oh dia datang memberikan berkat. Dia datang memberikan satu berkat jasmani. Maka kita akan punya pengertian yang salah, dan sehingga itu tidak akan membuka mata kita bahwa ini adalah tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini tentang Yesus, bukan tentang yang lain. Bahwa janjinya akan tergenapi dalam hidup kita, bukan tentang hal-hal yang kita pikirkan yang terbatas. Karena pikiran kita terbatas, hati kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatasi. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau melihat kembali dalam hidup kita bahwa Mesias itu adalah kabar baik. Dan oleh karena itulah kita hidup di dalam janji-janji. Karena janjinya sudah tergenapi, kita tinggal menghidupinya saja. Kita tinggal hidup di dalamnya, dan kita terus semangat di dalamnya, tanpa perlu rasa takut, tanpa perlu rasa keraguan. Karena kabar baiknya sudah ada di antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pernyataan Yesus di Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini pernyataan dari Tuhan. Dia sendiri adalah kabar baik itu, dan dia betul-betul akan memberitakan ini, dan betul-betul akan melakukan ini. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus Mesias masih kabar baik dari pernyataan Yesus itu sendiri? Atau kita masih ragu, nggak mungkin Yesus, nggak mungkin. Saya masih susah bro, saya masih bingung, hidup saya masih struggle. Tapi apakah kita percaya bahwa pernyataan Yesus ini tidak mungkin dibohongi? Tidak mungkin Yesus menjilat ludahnya sendiri. Tidak mungkin Yesus berbohong. Tidak mungkin Yesus tidak tepati janji. Yesus akan tepati janji. Karena itu adalah hatinya. Hatinya untuk menyampaikan kabar baik. Hatinya untuk membantu orang-orang yang miskin. Hatinya yang diutus untuk memberitakan pembebasan. Hatinya yang mau membantu setiap orang. Hatinya yang peduli kepada orang yang tertindas. Hatinya yang melihat orang-orang yang mungkin sedang termarginalkan. Itulah hati Yesus. Itulah hati Yesus. Dan kita bisa lihat, that's a good news. Kita punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak tertawa di atas penderitaan kita. Justru peduli, sepeduli-pedulinya. Bahkan di level keselamatan kita. Keselamatan kita hidup bersama dengan Dia. Dia begitu percaya, Dia begitu peduli kepada hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita masih percaya pada Tuhan?
Apakah kita juga percaya bahwa hati Tuhan itu terus ada dan bekerja di dalam hidup kita? Bukti kita masih sehat hari ini. Bukankah itu karena Tuhan? Bukankah itu karena penyertaan Tuhan yang terus terjadi? Dan kabar baik itu terus ada di dalam hidup kita. Percaya gak bahwa bahkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, inilah hatinya Tuhan untuk kita. Dia tidak akan membiarkan kita sehari pun, sedetik pun kita akhirnya melihat hidup kita hanyalah kabar buruk. Dia selalu menjadi kabar baik, selalu menjadi kabar baik di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kepada kita hari ini, apa yang menghalangi sukacita besar, kabar baik ini di dalam hati dan pikiran kita? Ini poin saya yang kedua, pengharapan Tuhan. Apakah ada pengharapan yang lain yang menutupi kabar baik tentang Yesus adalah Mesias? Apa pengharapan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita yang menggantikan Yesus? Yang menggantikan kabar baik itu. Yang begitu besar, yang begitu dinanti-nanti. Yang begitu powerful di dalam hidup kita. Dan kita gantikan sehingga kita tidak punya lagi sukacita yang besar yang dari Tuhan. Sukacita kita hanya dari dunia, dan itu terbatas. Apa kita masih terbatas dalam hidup kita sehingga kita mentok terus, kita merasa nggak bisa terus, kita merasa gagal terus, kita merasa selalu kecewa terus, karena mungkin kita salah menggantungkan harapan, salah menaruh harapan kepada pengharapan dunia. Padahal ada kabar baik yang begitu besar, yang punya pengharapan begitu besar, yaitu adalah pengharapan Tuhan. Apa kita masih hidup di dalam pengharapan Tuhan itu? Tadi mendengar sharing dari Roni ya, kita bisa lihat bagaimana kalau kita hidup dalam pengharapan Tuhan, itu sangat luar biasa. Yang mungkin tadi dikatakan dianggap sampah, didaur ulang menjadi hal yang luar biasa. Kita percaya di Single, Depok, Roni adalah mesin penginjilan. Dia bisa di Facebook, dia bisa di sosial media lain, dia bisa di WA, ya, bahkan di tempat-tempat dia akan kunjungi orang, dia akan siap bantu orang. Yang kita sebut, atau tadi Roy sendiri sebut bahwa dia adalah seperti sampah. Tidak berharga, tidak berguna. Tapi untuk Tuhan, ketika dia hidup di dalam Tuhan, pengharapan Tuhan, itu menjadi sebuah emas, berlian, atau apapun itu bahasanya. Karena hidup di dalam pengharapan Tuhan, selalu ada kabar baik, selalu ada harapan, selalu ada sukacita yang besar. Tapi tanpa itu, kita akan terus hidup dengan dunia yang memberikan perspektif kepada kita, yang terus mungkin mengecewakan kita, yang terus membuat kita akhirnya down, dan terus akhirnya menutup Yesus di dalam hati kita, menutup Yesus di dalam pemikiran kita, dan akhirnya kita menyerah. Dan hati yang berkobar untuk Tuhan menjadi hilang. Hati yang semangat untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus adalah Mesias juga menjadi hilang. Karena kita sedang hidup di dalam pengharapan dunia. Kita hidup terus di dalam pengharapan-pengharapan yang kita sudah tahu bahwa ada batasnya. Pengharapan yang tidak bisa kita pegang. Bahkan kalau kita sebut namanya PHP ya, kayak nggak pasti. Kita nggak tahu apakah ini betul-betul menjanjikan atau tidak, betul-betul terjadi atau tidak. Tapi kalau kita hidup di dalam pengharapan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan terus bertumbuh. Sama seperti gambar ini ya, ada satu tanaman yang tumbuh, tanaman yang nggak gampang. Kenapa bisa? Karena Tuhan. Kita mungkin hari ini nggak bisa, pandemi lagi sulit sekali, lagi nggak gampang. Kita mungkin untuk hidup saja mikir 2-3 kali. Kita untuk bisa bahkan keluar rumah aja udah seneng banget. Tapi kalau kita terus di dalam pengharapan Tuhan, kita akan melihat, wah, ternyata memang harapan masih ada ya. Wah, ternyata memang kabar baik selalu masih ada. Kadang kita tertutupi karena kita sering melihat hal-hal yang di luar dari Tuhan. Sementara Tuhan kasih pengharapan. Yesus adalah kabar baik, betul. Karena pengharapan tetap. Dia tidak kasih harapan yang palsu.
Dan dia kasih harapan yang tidak dia lakukan. Dia kasih harapan yang dia lakukan. Ya, kayak tadi dibilang, dia membantu orang yang miskin, yang berkekurangan, yang tertindas, yang termarginalkan, yang bahkan sudah tidak ada harapan. Dia bantu terus, dia tolong terus. Karena itulah hatinya Tuhan. Apa kita masih ragu hari ini? Apa kita kehilangan sukacita? Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk tidak meninggalkan pengharapan yang daripada Tuhan. Dan justru kita kejar terus, bertumbuh terus di dalam pengharapan akan Tuhan. Sehingga kabar baik tentang Yesus tidak hilang di dalam hidup kita. Kabar baik itu akan terus setiap hari. Ya, maka saya bilang tadi, ini bukan tentang kabar baik hanya untuk Desember. Tapi untuk bulan-bulan berikutnya kita akan melihat bahwa kabar baik tentang Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita setiap hari. Kabar baik itu selalu ada di setiap bahkan detik menit hidup kita. Ketika kita lagi struggling, ketika bahkan kita pun lagi bersuka cita, kabar baik itu tetap ada dan tidak hilang. Yang sedih adalah kalau kabar baik tentang Yesus yang adalah Mesias itu musiman, kayak buah-buahan. Ya, ada kadang Desember ya musimnya Yesus, nanti Januari ya, musimnya uang, nanti mulai lagi kerja lagi, beda lagi, nanti ini muncul lagi. Tidak. Seharusnya kabar baik tentang Yesus itu ada setiap hari di dalam hidup kita. Simeon di Lukas 2 ayat 30 dia katakan seperti ini. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada, dia katakan telah. Ya, dia belum tahu apa yang dilakukan oleh Yesus, dia masih kecil. Dan gitu, kemudian dia bilang, mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Dia belum melakukan apa-apa, tapi harapan itu sudah ada. Kenapa? Karena memang Yesus adalah kabar baik yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Apakah mata kita masih melihat ini? Apakah mata kita masih punya perspektif ini? Atau mata kita sedang terbutakan dan kita nggak bisa lihat apapun dari Yesus? Padahal sudah jelas dan terlihat, sudah ditulis bahkan di Alkitab. Kita masih buram, kita masih nggak percaya karena kita melihat yang dari dunia lebih menyenangkan daripada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau mengajak kita, menata kita untuk terus punya excitement, punya semangat yang berkobar tentang kabar baik ini. Lebih daripada kabar baik apapun. Maka ketika kita tiba menyambut Natal, kita juga akan punya satu kobaran api semangat, kabar baik. Dan daripada itu, boleh kita punya hari ini mungkin barang baru, kita boleh punya jalan-jalan, kita punya satu keluarga, kita punya nanti bersama-sama. Tapi jangan sampai hilangkan Yesus yang merupakan kabar baik itu sendiri di dalam hidup kita. So, 2 poin hari ini, Yesus kabar baik. Kita berbicara tentang janji Tuhan yang tergenapi. Ini bukan berbicara bahwa kita lebih hebat. Hidup kita ini adalah karena Tuhan tepati janji. Hidup kita ini bukan karena kita udah jadi bos, kita udah di posisi tertinggi, atau mungkin kita sedang mengalami posisi terendah. Bukan. Tapi karena janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. That's a good news. Dan bahkan yang dia kasih adalah harapan kekal. Bukan harapan palsu, bukan harapan yang tidak terjadi, tapi harapan kekal yang berdampak kepada surga. Itu kabar baik. Apakah kita masih hidup di dalam Tuhan hari ini? Atau kita sedang berpusing ria, kita sedang khawatir dengan harapan ke depan? Mari datang kepada harapan kekal. Mari datang kepada Yesus. Amin. Semoga membantu kita untuk melihat bahwa Yesus adalah Mesias, merupakan kabar terbaik. Kabar baik terbaik dimanapun kita berada, dimanapun kondisinya, dimanapun waktunya. Dan saya juga berharap ini bukan musiman, tapi betul-betul kita praktekkan di dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita boleh menjadi pengikutnya yang selalu melihat bahwa Tuhan itu baik, itu Tuhan itu luar biasa di hidup kita. Kadang itu kita bisa lupa. Ada masalah datang, kok begini Tuhan, kok begitu? Tapi hanya untuk bersyukur Tuhan
Engkau masih baik. Itu karena kita bisa. Mari kita selalu melihat kabar baik ini dan berubah perspektif kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar lagi pada pagi hari ini untuk hidup dengan kabar baik yang begitu besar, yaitu adalah tentang Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami adalah anak-anak Engkau yang boleh menerima, mendengar, bahkan menghidupi kabar baik itu. Kami betul-betul melihat Tuhan bagaimana Engkau menolong kami, bagaimana Engkau membantu kami. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kami di kondisi tersulit apapun, di kondisi bahkan berkemenangan apapun. Engkau selalu ada. Ampuni kami Tuhan, ketika kami adalah orang-orang yang sering lupa, orang-orang yang bahkan sengaja lupa untuk hidup jauh daripada kabar baik. Kami mengejar kabar baik dunia, kami mengejar harapan dunia, sehingga itu membuat kami tertutup hati kami kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, bantu kami bahkan di momen-momen ini, anggaplah ini momen untuk kami mendekat kepada Engkau. Bantu hati kami untuk kembali kepada Engkau, sehingga kami tidak menyembah Engkau secara musiman. Kami tidak datang kepada Engkau hanya ketika ada ritual atau momen tertentu, tapi kami datang kepada Engkau. Dan kami percaya kepada Engkau adalah seorang Mesias, Juru Selamat kami, yang diurapi untuk memberitakan kabar baik untuk hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak, Kau yang berkati semua jemaat-Mu di Depok, di Bogor, atau mungkin teman-teman kami yang baru pertama kali hadir, untuk kami bisa membangun hubungan fellowship yang dalam kepada Engkau, sehingga kami boleh semakin melihat Yesus adalah Mesias di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.